둘, 셋! Horas, mau nikmati film bergenre thriller, romance, crime, drama dan ada rasa melodramanya? Yups, ini dia Flower of Evil. Merupakan serial Korea terbaru yang telah tayang sejak bulan Juli 2020 di saluran resminya TVN. Total episodenya ada 16, normal lah ya, seperti drakor lain pada umumnya. Drama ini bisa menjadi penyegaran di tengah genre drama romantik yang tengah berserakan saat ini. Yaps, ini dia review singkatnya. Film ini dibintangi oleh Moon Chae-woon sebagai Cha Ji-woon dan Lee Gun-gi yang memerankan dua karakter di sini, yaitu sebagai Baek Hee-sung dan Do Yoon-soo. Cha Ji-woon merupakan seorang detektif polisi perempuan yang cerdas. Ia menikah dengan Baek Hee-sung, pria tampan yang nyaris sempurna di mata siapapun. Mereka sudah menikah selama 14 tahun dan memiliki seorang putri cantik yang menggemaskan. Baek Hee-sung bekerja sebagai pengrajin logam di bengkel yang menyatu dengan rumah mereka, sehingga dia lebih sering menjaga anaknya. Dia sangat cekatan dalam mengurus anak, tapi bukan itu yang jadi buat film ini menarik. Justru misteri siapa si Baek Hee-sung inilah yang membuat drama ini semakin asik. Ia adalah seorang psikopat dan ayahnya memiliki hubungan dengan peristiwa pembunuhan berantai yang kejam yang terjadi di masa lalu. Sehingga keluarga mereka dulu disebut dengan julukan komplotan pembunuh. Namun apakah semuanya itu benar ya? Baek Hee-sung selalu menjauhkan Cha Ji-woon dan anaknya dari ayah dan ibunya untuk menutupi siapa sebenarnya mereka. Ia juga berusaha menyingkirkan semua orang yang mencoba membuka masa lalu dan identitasnya. Namun Cha Ji-woon seorang detektif yang lama-kelamaan mulai menaruh curiga dengan masa lalu suami yang dicintainya. Ia harus memilih antara profesinya sebagai polisi dan masa depan keluarganya. Dalam setiap episodenya, drama Flower of Evil ini juga menghadirkan kasus-kasus kriminal baru yang kasusnya dapat selesai dalam sekali tayang dan punya benang merah dengan kasus pembunuhan berantai yang menyangkut masa lalu Baek Hee-sung. Sehingga drama ini semakin menarik untuk disuguhi dan tidak membosankan. Oke geng, jadi mungkin sekian review singkat yang bisa saya bagi di sini. Silakan kalian tinggalkan komentar jika kalian sudah menonton filmnya nanti, dan itu pun kalau kalian suka. Nah, bicara soal menonton, kalian bisa tonton di platform andalan dan kebanggaan kalian. Hehe. Terima kasih sudah singgah di channel yang masih acak-acakan ini. Semoga kalian selalu dalam baik dan tetap wacau horas.